Lugas dan Berimbang bersama Dinda Putri hanya di Rujuk Podcast. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Mantap. Kelihatan ya Pak dari gesturnya walaupun kita tetapkan masker kita nih. Iya. Tapi mudah-mudahan insya Allah sama-sama Harus Pak. sehat, Mbak, harus sehat. Betul. Oh, kenapa Pak harus sehat Pak? Karena kan kita nggak tahu kondisi sekarang. Iya benar-benar. Iya. Nah ngomong-ngomong kondisi sekarang nih Pak nih kan saya bakalan nanya seputar tempat Bapak bekerja saat ini. Karena kan di berita yang sedang ramai nih atau bahkan dari Pemkes sendiri udah nunjuk langsung ya Pak, betul? Sebetulnya sih itu awalnya dari PHRI Jawa Barat mengajukan hotel mana aja yang bersedia. Awalnya seperti itu. Nah kemudian saya mengajukan proposal ke pihak gugus tugas Kota Bekasi. Alhamdulillah di-approve sama Pak Wali Kota dan beliau langsung survei ke lokasi dan terjadilah kontrak gitu loh. Nah sebelum kita ngomong dan ngobrol lebih panjang nih, perkenalan dulu dong Pak, saya lagi ngobrol atau berhadapan dengan Bapak siapa nih? Saya dengan Pak Asep Hermawan sebagai General Manager di Green Hotel Bekasi. Green Hotel ini lokasi di Kayu Ringin ya Pak? Kalau alamatnya di Jalan Ahmad Yani, cuman depan-depan sama Jalan Kayu Ringin. Kayu Ringin. Oh Betul. itu berarti yang sebelah sini masih Ahmad Yani ya? Ahmad Yani. Yang deretan sama Damri itu ya? Betul. Oh iya oke. Kayu Ringin itu masuk ke perumahannya mungkin. Iya benar. Sudah beroperasi dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu Green Hotel itu sendiri? The Green Hotel itu tahun 2011. 2011. Ngebantu pemerintah buat menangani masalah COVID ini langsung di-approve. Alhamdulillah. Ada target dari manajemen atau cuman niatnya dari maksudnya inisiatif Bapak atau siapa sebagai salah satu tim dari Green Hotel itu sendiri? Oke, kalau ini kan proyeknya pemerintah ya Bu ya. Saya berpikiran bagaimana kita bisa berkontribusi juga, membantu pemerintah dalam program ini. Dan alhamdulillah juga saya dapat approval dari owner saya, pemilik hotel, karena berdasarkan pengalaman kita kan sudah 2 kali sebetulnya menerima pasien isolasi dari perusahaan. Nah atas dasar itu makanya kami siap gitu loh. Jadi udah ada pengalaman sebelumnya sebetulnya di bulan Juli itu 50 kamar, 14 hari. Full? 50 kamar Bu. Jadi 50 kamar itu keisi semua? Keisi semua. Wow. Iya. Selama 14 hari. Berarti memang kalau itu pengajuan dari perusahaannya berarti? Betul, perusahaan mengajukan ke kita. Kita baca dulu MU seperti apa, kita pelajari, alhamdulillah sih berjalan sih. Wow. Itu nggak takut Pak? Ya kalau bilang takut semua juga resiko pasti ada ya. Iya benar-benar sih. Kita ke mall juga nggak tahu kan kita resikonya berhadapan dengan siapa. Kalau di Green kan udah jelas kita berhadapan dengan yang tanda kutip memang terindikasi gitu. Betul. Jadi kita malah lebih antisipasi lagi seperti itu. Iya maksudnya dari segi karyawannya kan pasti maksudnya, kenapa sih ini dari atasan nerima ini pasien atau OTG COVID gitu. Ya intinya kan selama COVID-19 ini kan tingkat hunian turun Bu. Iya betul. Hampir semua hotel lah bukan Green aja. Betul. Nah atas dasar itu satu, ya kedua untuk bisa membantu juga gimana kontribusi ke pemerintah, akhirnya terlaksanalah kontrak kerja dengan pemerintah Bekasi. Berarti memang sudah karena berdasarkan pengalaman sebelumnya akhirnya mengajukan diri ke pemerintah. Nah kalau misalkan bicara tentang kesiapan Green Hotel nih Pak, maksudnya kan pasti ada standarisasi dong dari pemerintah kota untuk dipenuhi sama Green Hotel biar jadi tempat yang tepat untuk menangani pasien COVID gitu. Itu udah sampai mana Pak kesiapannya kira-kira Pak? Per tanggal 1 kemarin sebetulnya kita udah siap 100% Bu. Karena kita sudah disurvei juga dari BPM Pusat, dari Jakarta, sudah survei ke lokasi dan ya alhamdulillah sih udah mengikuti standar gitu loh. Bahkan waktu pertama Pak Wali Kota survei, hanya permintaan beliau tuh cuma minta skat untuk ruang perawat aja. Yang lain udah di-approve semua. Alhamdulillah. Jadi tinggal buat ini karyawan aja ya? Karyawan juga dari awal kita menangani isolasi ya sudah APD lengkap Bu. Oh, oke.
Iya. Udah lengkap. Betul. Berarti maksudnya karyawan juga masuk semua normal atau kena dampak juga sebagian? Sebagian kena dampak karena memang dari total tuh hampir setengahnya kita rumahkan sementara. Iya. Karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk bisa masuk, akhirnya seperti itu dilaksanakan. Wah, lumayan juga ya Pak, karena memang sektor perhotelan juga kena semua sih. Iya, betul. Bahkan sampai tutup total ya kan. Karena berdasarkan pengalaman kita kan satu grup yang di Sidoarjo itu udah berjalan 5 bulan kerjasama dengan pemerintah Sidoarjo untuk kamar isolasi juga. Nah mungkin kita juga belajar dari sana, kenapa enggak gitu. Iya benar-benar. Gitu. Oh gitu, jadi awalnya berkaca dari yang di Sidoarjo dulu gitu. Betul. Perlahan maksudnya kalau di sana bisa kenapa di sini enggak? Ya. Bagus juga sih Pak, maksudnya kepikiran kayak misalkan kalau yang di Jakarta kan ada beberapa hotel juga yang ditunjuk langsung justru, tapi Green ini malah justru mengajukan ya. Betul. Terus kalau jumlah kamar itu yang disediakan dari Green Hotel buat isolasi itu berapa kira-kira? Total kamar kami ada 90 kamar. Kebetulan Pak Wali Kota maunya semua diambil. Oh gitu. Iya, jadi otomatis kita nggak terima reguler tamu lagi. Total ya? Total untuk isolasi semua. Oh tapi kalau misalkan seumpamanya Bapak Wali Kota ACC-nya cuma setengah nih dari apa istilahnya kamar yang tersedia di Green, itu tetap yang setengahnya dibuka untuk umum? Aduh, kami juga nggak berani sih Bu. Saya kira loh. Resiko enggak lah. Iya makanya saya kira ya, kan. Alhamdulillah Pak Wali Kota requestnya malah kalau bisa lebih dari 90. Kebetulan kalau di Green kan ada yang namanya kamar single bed sama twin bed. Nah kalau dihitung jumlah bed itu 150 bed Bu. Dari total 90 kamar. Oh iya, itu juga dilema tuh Pak, maksudnya kan pasti ada yang double bed kasurnya, tapi masa ya harus dempetan sama-sama pasien kan? Kalau informasi dari gugus tugas, selama memang itu yang terjangkit, yang terkena positif seperti keluarga, istri, suami, anak, itu diperbolehkan. Oh boleh disatuin. Satu kamar mungkin bisa berdua, bisa bertiga seperti itu. Oh gitu. Maksudnya berarti nggak tahu dong Pak kalau yang ini udah sehat atau ya ini belum? Nah itu kan wewenangnya di Dinkes Bekasi Bu. Kalau kami Hotel Green hanya menyiapkan kamar, fasilitas yang lainnya itu aja. Oh gitu. Oke. Terus regulasi dalam menangani pasien OTG ini sendiri gimana Pak di Green Hotel Pak? Regulasi semua diserahkan dari Dinas Bekasi. Dinas Kesehatan Bekasi, betul. Kami pure hanya menyiapkan kamar, fasilitas makan 3 kali, plus laundry. Iya benar penting juga tuh Pak. Betul. Ya. Laundry makan 3 kali udah dapat berarti dari Green Hotel ya. Jadi paket Pak itu hitungannya. Ini kan berarti OTG belum positif ya? Atau sudah positif tapi tanpa gejala? Kalau informasi yang saya dapat dari gugus tugas Bekasi yang masuk ke Green itu positif OTG tanpa ada penyakit bawaan. Seperti itu. Lebih ke misalkan anak muda. Ya, kondisinya mungkin ya sama seperti kita juga mungkin nggak tahu seperti apa. Iya benar. Ya sehat seperti biasa, cuman yang lebih tahu kan mungkin lihat kesehatannya. Oke, kita masih lanjut soal Green Hotel yang sekarang jadi tempat isolasi orang-orang OTG COVID atau pasien OTG COVID. Kenapa sih akhirnya mengajukan diri? Kan tadi Bapak bilang cuman kayak emang niatnya mau ngebantu pemerintah. Atau ada sisi lain misalkan kayak ya udahlah daripada tutup kayak hotel lain, lebih baik diberdayakan atau jadi kerja sama-sama Pemkot ya istilahnya lumayan lah buat nambah-nambahin gaji karyawan seperti itu gitu maksudnya Pak. Oke, ya jujur ya Bu ya. Kalau pertama memang kita tujuannya bisa berkontribusi menangani COVID ini. Kedua, mungkin pengalaman dari sister company saya yang di yang di Sidoarjo, hotel juga itu kan udah berjalan 5 bulan. Bekerjasama dengan Dinkes Sidoarjo untuk menangani COVID juga. Kemudian kondisi sekarang kan memang hotel tuh nggak ada yang bagus lah. Semuanya kena dampak, pengurangan karyawan di mana-mana. Nah mungkin itu tujuan akhirnya gitu. Iya maksudnya saya juga kepikiran pasti ke situ. Iya. Kan? Karena gimana caranya kita bisa bertahan selama COVID ini dan alhamdulillah sih dari mulai Maret itu kita nggak pernah tutup Bu. Jadi tetap survive. Dan alhamdulillah sekarang ada tantangan seperti ini, nah bisa-bisa untuk membantu untuk sisi finansial juga. Iya itu dia maksud saya berarti
ada kebutuhan lain juga lah istilahnya. Pasti ya. Akhirnya kan maksudnya ada transparansi nih dari pihak Betul, Green. betul. Yang perlu masyarakat tahu, mungkin nggak semua orang merasakan posisi yang sedang ada di posisi Bapak dan tim sekarang kan. Betul. Terus kira-kira okupansinya ini berapa okupansi rata-rata untuk saat kondisi COVID perbandingannya dengan sebelum kondisi COVID? Kalau kondisi normal kita mungkin sekitar 70% masih bisa. Tapi setelah COVID ini mulai bulan Maret 30% aja sudah bagus. Waduh, jauh ya 30% rata-rata per bulan. Nggak ada setengahnya loh. Nggak ada setengahnya, betul. Itu yang berat kan. Makanya antisipasinya beberapa karyawan harus dirumahkan sementara untuk bisa tetap bertahan, dan penghematan biaya-biaya yang untuk operation gitu aja sih Bu. Kalau misalkan maksudnya biasanya kan dari para tamu datang istilahnya ada income-nya itu buat operasional, terus gaji segala macam. Nah kalau dari pemerintah maksudnya lebih menekankan lebih ke operasional kah, atau lebih kayak tadi ada uang makan buat pasien, atau ada dikhususkan buat bonus lah istilahnya buat tim yang sedang bertugas, itu lebih kayak kemana pembagiannya kira-kira Pak kalau boleh tahu? Kalau saya memang nggak terlalu concern juga ke sana. Yang jelas sih kita ada kontrak antara Green Hotel dengan pihak gugus tugas Bekasi. Nah kebetulan MU juga sedang dalam proses approval Bu. Oke. Ya kalau untuk kesepakatan harga sih sudah. Permulainya juga per tanggal 1 saya buatkan pra agreement juga udah selesai. Nah untuk yang lain-lain seperti uang makan petugas itu bukan ranah hotel juga sih Bu. Kita hanya menyiapkan di concern di akomodasinya aja. Oh iya, oke. Berarti diolahnya memang tergantung kebijakan dari tim hotelnya ya? Betul. Oh iya, siap. Nominalnya berapa Pak? Kalau nominal mungkin saya nggak bisa jemput ya, karena kan tergantung dari request gugus tugas juga, klasifikasi hotel juga gitu. Nanti. Negosiasi juga. Itu yang mungkin tiap hotel lain-lain gitu. Karena kalau untuk saya kan hotel kelas bintang 2. Kemungkinan kalau di bintang 3 harganya lain lagi. Oh gitu, ngaruh. Iya, pasti. Tapi maksudnya sama aja, yang dibutuhin cuma tempat tidur sama makan doang. Ya cuman kan biaya untuk operation di bintang 3 sama bintang 2 ya pasti lain. Ngaruh ya. Karena kan basic salary juga mungkin bintang 3 dan 2 lain kan. Oh iya benar. Pengaruhnya dari salah satunya dari situlah. Kemungkinan ya Bu ya. Karena saya juga nggak concern ke sana ya, yang penting saya concern di hotel. Nyiapin aja. Iya. Siap. Berarti belum bisa nyebutin jumlah nih. Yang jelas sih kita 90 kamar dipakai semua itu aja. Oh, 90 kamar semua? Semua per 1 bulan. Oke, rate harga per kamar normalnya biasanya kalau tamu berapa kira-kira? Kalau rate normal kita di 400. Room plus breakfast 2 orang. Oke. Itu ya standar. Itu breakfast doang ya? Kalau itu udah sama makan. Makan 3 kali loh. Nah, ya Ibu bisa kalkulasi lah. Coba ya, buat kawan rujuk semuanya mungkin bisa dihitung-hitung 400 dikali berapa 90 kamar dikali 1 bulan. Iya, tapi belum termasuk makan malam dan siang. Enggak, itu 400 kan harga ini Bu, harga publish, harga normal. Oke. Kalau harga publish? Harga kontrak ini mungkin ya nggak mungkin sama. Lebih rendah? Lebih rendah pasti. Oh iya, oke. Harga istilahnya aplikasi. Betul, gitu ya. Harga kerjasama lah. Betul. Lumayan ya Pak. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar semua. Mudah-mudahan lancar terus nanti after COVID juga. Komitmen apa yang dibangun dengan pemerintah pusat dan Pemkot Bekasi itu sendiri sehingga Green Hotel ini mau dijadikan tempat isolasi maksudnya? Ya, sampai sejauh ini sih memang arah ke sana sedang dibicarakan Bu. Setelah ini tuh seperti apa? Karena kan pasti ada plus minusnya dari sisi okupansi hotel ke depan gitu loh. Karena mungkin jangankan sudah berjalan, belum berjalan itu kan warga itu udah sedikit ketakutan. Kontra. Gitu. Ada kontranya juga gitu loh. Itu yang saya sedang pikirkan juga ke depannya seperti apa. Ya risiko Green Hotel mau menerima sebagai kamar isolasi gitu Bu. Berarti komitmennya ini maksudnya dari pihak pemerintah apa nih buat istilahnya branding Green Hotel ke depannya lagi dibicarakan. Iya. Jaminan mungkin saya dapat nanti setelah selesai kontrak ada semacam sertifikasi dari pemerintah Kota Bekasi bahwa memang Green Hotel sudah kembali normal.
Nah kalau intern hotelnya kan memang tugas saya. Benar. Yang jelas saya harus ada hitam di atas putih untuk meyakinkan tamu yang lain itu memang sudah benar-benar clean gitu loh Bu. Iya itu dia maksudnya. Itu yang penting. Setelah ada perjanjian isolasi seperti ini, Bapak sendiri harus meyakinkan masyarakat atau bahkan tamu itu sendiri kalau ini benar-benar clean. Nah, untuk mengatasi ketakutan dari tamu itu sendiri, kira-kira maksudnya apakah Bapak sekarang ini udah kepikiran belum strateginya apa kira-kira? Kalau secara global sih memang sudah saya planningkan. Karena pergantian untuk semua peralatan di kamar. Karena memang schedule-nya memang harus ganti di tahun ini Bu gitu. Oke. Karena untuk penggantian sheet, towel, TC emang udah schedulein untuk tahun Desember 2020. Total ganti yang baru tuh? Betul. Oh gitu. Udah saya siapkan. Cuman yang lebih penting kan pegangan buat saya tuh dari sisi tertulisnya Bu. Dari pihak Pemkot Bekasi terutama yang bekerjasama dengan kita itu ada atas dasar saya untuk mempublikasi ke tamu-tamu saya. Iya gitu. benar. Itu yang penting. Biar lebih yakin lagi lah. Betul. Ya kayak gitu. Oh iya. Soalnya maksudnya masyarakat sekarang juga kritis juga nih Pak. Nggak mau repot pokoknya. Udahlah pokoknya intinya ini pernah jadi tempat isolasi dan saya nggak mau istilahnya gitu. Apalagi Green ini kan posisinya di tengah kota. Betul. Yang notabene bisa jadi hilir mudiknya orang bisnis yang di Bekasi pasti lebih memilih yang pusat kota karena gampang aksesnya. Ya kita sih berharap mudah-mudahan sih pandemi ini kan selesai 2020 Amin, ini. Amin. Jadi memang udah normal kembali ya tanpa harus itu pun mungkin warga atau masyarakat atau tamu juga sudah nggak ada masalah gitu. Itu yang kita harapkan juga. Iya sih benar. Tapi belum ada kejadian di demo warga ya Pak? Mudah-mudahan sih jangan Bu. Selama ini sih aman-aman aja. Alhamdulillah. Karena dari sisi keamanan 24 jam standby dari TNI, Polri, dari Satpol PP standby di hotel Bu. Oh iya siap. Karena memang ini kan proyeknya pemerintah, ya kita sedikit terbantu juga gitu dengan adanya keamanan dari mereka. Siap kalau kayak gitu. Terus berarti tadi nggak memperburuk citra hotel juga lah ya seperti itu ya. Kira-kira untuk kedepannya? Itu yang saya belum tahu juga. Kemungkinan ya saya bilang tadi kan ada plus minusnya. Kemungkinan pasti ada lah. Iya gitu. sih. Itu resiko kan. Berarti perlu waktu lagi nih Pak untuk memperbaikinya. Betul, iya. Ya makanya saya berharap mudah-mudahan pandemi ini kan berakhir di 2020. Mudah-mudahan 2020 sudah normal ya tanpa harus susah payah kita untuk mempublikasi ke tamu memang kita udah clean gitu. Tadi kata Bapak kan berkaca dari istilahnya hotel masih satu grup lah tapi bukan satu manajemen kan. Betul. Yang di Sidoarjo itu bekerja sama dengan perusahaan. Gitu kan ya. Nah emang nggak ada ya? Sekarang kan Bapak yang pengajuan nih ke Pemkot. Kalau sebelumnya kan dari perusahaan. Nah saat ini memang belum ada lagi dari perusahaan pengajuan ke Green sendiri. Nah itu dia. Kalau memang belum ada terikat kontrak sih saya udah terima dua dari perusahaan untuk mengajukan isolasi juga. Perusahaan cukup besar dari Jakarta yang memang tertarik untuk isolasi kamar di Green Hotel. Oh, dari Jakarta? Dari Jakarta, wow, betul. Jauh juga ya? Iya. Jakartanya Jakarta? Jakarta Barat. Jakarta Barat? Iya. Barat ke Bekasi lumayan. Lumayan jauh. Itu yang saya jadi pertanyaan juga. Cuman mungkin kondisinya memang urgent, perlu ya dengan ngelihat tayangan di media, kesiapan Green Hotel, akhirnya mereka tertarik. Sampai sekarang masih tunggu kabar dari kita. Waiting list. Betul. Wow. Luar biasa. Terus berarti sementara ini ditolak dong? Ditolak belum, cuman kan mereka cancel apa? Postpone. Betul. Oh, mereka benar-benar nunggu. Oh iya. Sampai berapa lama kita kontak dengan Pemkot gitu loh Bu. Kalau misalkan kontrak dari Pemkot diperpanjang? Ya kita nggak mungkin bisa terima lah. Karena kan kita sudah terikat kontrak dengan Pemkot. Oh gitu. Tapi kan perusahaan lebih gimana ya Pak? Cuman ya itu kembali ke tujuan awal. Ya kita kan gimana caranya kita berkontribusi membantu pemerintah. Kalau untuk finansial mungkin nomor ketiga lah. Nomor kedua apa tuh Pak? Yang pertama kan membantu pemerintah, yang kedua? Ya yang kedua mungkin ya itu. Karena kan selama COVID ini
okupansi turun. Meningkatkan okupansi. Oh iya, oke. Kalau misalnya okupansi tinggi, otomatis finansial juga aman, ngikutin gitu. Iya benar. Karyawan juga mungkin bisa kita tarik lagi. Gitu. Oh iya benar. Iya. Ya maksud saya kan kalau misalkan sama perusahaan ada kemungkinan nih mungkin karyawan yang sekarang sedang dirumahkan beberapa bisa naik lagi. Iya, gitu. Seperti itu tujuannya. Berarti sekarang postpone. Masih di postpone. Ya, jadi gitu ya kawan rujuk. Sementara ini Green Hotel selama masih kerjasama sama Pemkot belum bisa terima apapun bentuknya kerjasama dengan Green Hotel. Kita komitmen untuk bekerjasama ya sampai kontrak selesai, Bu. Wih, mantap ya. Komitmen dengan tamu berarti sebelumnya lebih oke lagi nih pakainya Green Hotel ya. Alhamdulillah. Pernah ada keluhan nggak sih Pak selama nerima tamu itu? Oh pasti ada sih, Bu. Pasti ada ya? Ya namanya tamu kan walaupun menurut kita udah bagus ya. Ada aja ya? Iya, namanya kita bergerak di bidang jasa, pelayanan ya pasti ada aja kekurangan. Kalau misalkan selama jadi tempat isolasi ada keluhan juga nggak? Pengalaman saya 2 kali terima itu sepertinya nggak ada yang signifikan sih, Bu. Komplainannya. Paling banyak biasanya komentarnya soal apa? Kira-kira yang selintingan lah. Paling masalah fasilitas aja. Fasilitasnya? Fasilitas seperti kita kan memang hotel budget, Bu. Oh ya oke. Ya nggak ada untuk fasilitas olahraga. Oh iya. Kayak swimming pool. Nah kita kan memang di desainnya emang benar-benar hotel budget gitu. Oke. Memang hotel istilahnya orang bisnis tuh cuman butuh istirahat, habis itu pergi lagi kayak gitu. Iya. Nggak ada next ke depannya kepikiran untuk bikin swimming pool, Pak? Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Saya doakan biar makin berkembang Green Hotel ya Pak ya. Amin. Terus berarti tadi masih nunggu soal keputusan dari Pemkot masalah sertifikasi. Betul. Kayak gitu. Penting banget memang ya Pak. Saya rasa penting, Bu, karena kan kita gimana caranya mengembalikan nama baik lah, istilah nama baik ya. Kalau bilang nama baik ya sepertinya bukan nama baik juga, karena mudah-mudahan sih dengan berakhirnya pandemi ini kan tanpa harus ada sertifikasi, masyarakat atau tamu pun udah mengerti bahwa keadaan sudah aman, sudah clear, sudah clean gitu loh. Itu lebih baik lagi, itu harapan kita. Cuman kalau misalkan memang kontrak sudah selesai dengan Pemkot Bekasi, pandemik masih berjalan ya itu yang kita perlukan. Oh iya benar-benar itu sih. Untuk meyakinkan tamu bahwa Green Hotel udah benar-benar siap terima tamu reguler lagi. Kalau kesiapan sendiri dari Green Hotel ya seperti yang bilang tadi, penggantian peralatan, mungkin repainting untuk semua kamar. Oh iya oke betul. Itu emang planningnya di akhir tahun ini. Oh siap, berarti benar-benar wajah baru ya dari Tetap pakai warna hijau atau warna lain kira-kira? Kayaknya sih udah berubah sih, Bu. Karena saya 2 lantai sudah saya rubah. Jadi warna apa sekarang? Putih ivory. Lebih lembut, lebih soft. Oh iya oke. Putih ivory itu lebih kayak putih tulang bukan, Pak? Iya, betul. Agak-agak krem dikit ya. Betul. Oh iya. Kenapa kan namanya Green Hotel? Oh itu yang di luar sih nggak diperubah, Bu. Oh yang di luar tetap ikonnya ya. Betul. Kalau cuman di dalamnya biar lebih fresh. Aja. Iya. Oke. Nggak ada warna ungu. Ya. Berarti maksudnya emang penting banget yang namanya sertifikasi untuk meyakinkan lagi si tamu-tamu ini. Nah selain strategi penggantian towel segala macam, itu ada strategi lain nggak Pak? Kira-kira maksudnya masyarakat kan biasanya lapar mata nih kalau sama diskon. Kepikiran nggak sih Pak sampai ke sana kira-kira? Ya, mungkin salah satu planningnya seperti sana juga, Bu. Oh gitu. Untuk biar tertarik tamu seperti apa? Karena kan kita sudah bekerja sama dengan hampir semua online, Bu. Aplikasi. Nah itu mungkin untuk gimana tertarik ya salah satunya itu. Oke, berarti kalau sekarang saya cari di aplikasi Green Hotel nggak keluar nih, Kamal full. Close, ya. Oh, sampai sebulan ke depan kita close semua. Oke, siap. Berarti memang care banget ya. Kalau dari karyawan sendiri ada nggak sih keluhan? Maksudnya, aduh capek nih selama jadi tempat isolasi, kerjanya jadi hektik, jadi lebih fleksibel kemana-mana nih. Sebetulnya kalau dibilang capek fisik, lebih capek fisik di kondisi normal, Bu. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena untuk tamu-tamu COVID ini kan untuk pembersihan kamar diberisikan mandiri sama si pasien.
Jadi tugas karyawan hotel itu hanya mengantarkan makanan, mengambil sampah-sampah yang memang sudah disiapkan di depan kamar, karena karyawan itu tidak boleh masuk ke kamar. Ruangan. Oh, iya. Hanya dinas kesehatan aja yang boleh masuk ya? Iya, betul. Oh, oke. Jadi lebih ringan juga lah ya. Sebenarnya lebih ringan. Terus jarang komplain juga ya Pak? Cuman masalahnya mungkin lebih berisiko, iya. Iya. Oh iya benar, lebih beresiko, jelas. Betul. Karena ngadepinnya orang sakit, betul. Kan. Nah, antisipasinya apa? Yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan APD lengkap. Benar-benar pakai APD? APD lengkap, Bu. Wow. Setiap karyawan diwajibkan. Wah, luar biasa. Termasuk Bapak kalau datang? Kalau saya kalau mau ini aja survei ke lokasi, otomatis harus pakai juga. Waduh. Panas ya Pak? Pakai APD? Lumayan. Apalagi yang kerja seharian ya Pak ya? Iya. Jam kerja tetap sama seperti yang normal atau lebih diperpanjang? Jam kerjanya? Iya. Jam kerja dari mulai April kemarin kita emang ada perubahan dari 8 jam jadi 12 jam. Wow. Karena memang orangnya kan dikurangin, Bu. Tapi nggak ada keluhan dari selama ini sih nggak ada. Yang jatuh sakit maksudnya karena kelelahan atau segala macam? Alhamdulillah sih belum ada. Oh, alhamdulillah. Karena memang kita tetap ada spare 1 orang untuk mereplace kalau memang ada yang urgent sakit apa ya kebutuhan. Oh langsung di move ya? Iya. Oh iya siap. Berarti cukup ini ya Pak, cukup sigap juga ya Pak? Harus. Oh mantap. Nah ini untuk pertanyaan terakhir sebelum saya minta mungkin pendapat dari Bapak. Langkah konkret apa semacam sertifikat tadi katanya dari pemerintah yang menjelaskan bila Green Hotel ini kan bebas COVID segala macam, atau sampai saat ini komunikasi Bapak sama Pemkot sendiri itu cukup baik ataukah memang lagi sama-sama sibuk nih kayak gitu, jadi kayak agak renggang atau agak susah untuk komunikasi? Selama ini sih kita concern hanya di kerjasama aja, Bu. Ya mungkin saya masih menunggu juga sih MOU yang sedang di proses approval, karena itu kan pegangan buat kita. Nah, tapi untuk itu saya udah ditantangan juga sama pihak gugus tugas, per agreementnya udah. Oke, dari Pemkot, dari tim Pemkot sendiri sering nggak datang ke Green buat mantau? Tiap hari ada standby, Bu. Tiap hari ada standby? Iya. Untuk saat kontrak ini dari mulai tanggal 1 sampai sekarang alhamdulillah ada yang standby terus. Oh ya alhamdulillah. Jadi di rolling, di shift gitu. Jadi benar-benar nggak lepas lah ya pemantauannya. Iya, alhamdulillah. Dari tadi Dino udah nanya mulu nih Pak nih. Sekarang Dino mau maksudnya Bapak kasih mungkin pesan atau masukan mungkin terkait dari tim Pemkot atau dari masyarakat sekitar, atau kasih pesan buat karyawan kesayangan Bapak sendiri biar si pandemi ini kita bisa atasi sama-sama gitu. Ya, oke, terutama untuk kerjasama yang ini kan saya istilahnya benar-benar proyek besar, Bu. Betul. Yang memang saya belum ada pengalaman. Karena pengalaman pertama itu kan dari perusahaan belum terindikasi positif. Kalau sekarang kan memang udah pasien positif. Itu yang lebih ekstra hati-hati buat kami sebagai karyawan di Green Hotel. Sebelum tanggal 1 pun saya udah beberapa kali meeting dengan karyawan saya, terutama untuk keselamatan diri sendiri dulu. Itu yang penting. Kedua, ya mungkin untuk jangan sampai kejadian-kejadian yang memang ada di Green Hotel, ya saya juga nggak tahu nanti seperti apa, itu terpublikasi keluar secara negatif. Intinya ini kan kita gimana caranya bisa berkontribusi ke pemerintah dengan kita juga dapat benefit. Karyawan juga mungkin ada beberapa yang saya panggil lagi, itu kan benefit buat kita juga. Iya betul. Nah pesannya yang lain untuk Pemkot ya mungkin selama ini sih nggak ada masalah sih. Karena proposal saya juga alhamdulillah, saya juga nggak tahu tiba-tiba Pak Wali Kota minta survei ke hotel dan timnya mereka itu memang udah langsung klik, langsung cocok, ya udah berjalan. Wah mantap. Iya. Mungkin dengan alasan memang kesiapannya sudah memenuhi dan memang sudah ada pengalaman di bulan Juli kemarin seperti itu. Ada evaluasi lah ya dari Pemkot buat Green Hotel itu sendiri. Karena memang nggak sembarangan Pak Wali Kota menyetujui kalau misalnya memang fasilitas kita memang belum siap gitu. Betul. Karena ini kan masalah pandemik susah ya Bu ya. Susah, kita betul. prediksi itu. Kalau misalkan pesan buat karyawan Bapak selama yang masih tugas? Ya itu serta tadi saya bilang
harus concern untuk keselamatan diri sendiri. Iya. Itu yang utama. Gimana caranya kita ngikutin protap yang telah ditetapkan pemerintah dengan APD lengkap, sering cuci tangan, semua kegiatan selalu diakhiri dengan cuci tangan, itu apapun gitu, seperti itu. Itu yang selalu saya berulang-ulang katakan ke karyawan saya. Karena kita ya banyak contoh dokter aja yang memang APD lengkap, kejadiannya banyak yang tertular juga, apalagi kita orang awam misalnya di medis. Biasa. Ya gimana kita bisa menangani diri sendiri dulu gitu aja. Waduh, betul banget tuh Pak. Iya. Pesan buat saya apa Pak? ya pesan buat Mbak Dinda, jangan kebanyakan nanya. Ya intinya mungkin semua kerja ada resiko lah. Betul. Kita ke mall juga mungkin kita nggak tahu ketemu siapa, ketemu yang udah positif apa negatif. Kalau ini kan kita jelas depan mata nih, tamu kita tuh memang udah positif, ya pasti kita harusnya lebih ekstra hati-hati, iya, lebih antisipasi lagi. Harusnya itu memang udah harus kesadaran sendiri. Mantap. Ya udah kalau gitu saya akhiri untuk pertanyaan hari ini ya Pak ya. Mungkin insya Allah next time kalau Bapak mungkin ada waktu atau ada program baru tentang Green Hotel, boleh mampir lagi ke podcast. Siap, insya Allah. Siap. Dan ditunggu Pak diskon after pandeminya. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Oke, makasih sama-sama. Sudah mampir ke Rujuk Podcast. Ya. Itu dia teman-teman Rujuk Podcast. Hari ini Dinda udah ngobrol sama General Manager dari Green Hotel sendiri masalah pandemi dan juga penanganan COVID bersama Pemkot Kota Bekasi yang sedang bekerja sama dengan Green Hotel. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa diklik like, subscribe dan juga di-share. Oke? Komen juga loh yang paling banyak. Dinda Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.